penting yang perlu kita lanjuti yang diturunkan dari tekad ucap lampah bahwa ilmu pengetahuan itu harus diterapkan. Yang pertama adalah pendidikan berbasis kebudayaan lokal harus mengutamakan penggunaan bahasa daerah. Di sini ada beberapa poin yang bisa dilakukan sebagai metode bagaimana melaksanakan mengutamakan pemakaian bahasa daerah. Pertama adalah mengutamakan pengalaman daripada pengetahuan. Pengalaman di sini adalah membiasakan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari untuk mengekspresikan rasa dan pikiran. Jika itu sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi sistem pengetahuan yang bisa ditransformasikan kepada generasi yang akan datang. Dan kedua, penggunaan bahasa daerah bisa dilakukan dengan menyisipkan pada ilmu-ilmu yang lain. Sebagai contoh, tadi diberikan ilustrasi, bisa disisipkan pada pemberian materi tentang ekonomi, tentang hal-hal lain, pengetahuan lain, yang sifatnya untuk memperkenalkan alam dan lingkungan di sekitar anak didik. Dan ketiga, untuk tingkat yang dasar, mengutamakan pendidikan bahasa daerah dan dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, itu bisa dimasukkan dalam sistem yang melibatkan sistem pendidikan nasional secara umum maupun pemerintah daerah. Tadi diberikan ilustrasi bahwa pemerintah daerah perlu mendorong penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan birokrasi maupun dalam lingkungan di wilayah kabupaten kotanya. Contoh, bisa mendirikan pusat-pusat kebudayaan yang membantu para pendatang atau siapapun yang ingin mempelajari bahasa daerah dan kebudayaan daerah. Lalu yang kedua, rekomendasi adalah menggali khasanah kebudayaan lokal. Tadi telah dijelaskan bahwa Indonesia memiliki khasanah kebudayaan yang sangat kaya dari Sabang sampai Merauke. Ada nilai-nilai yang tercermin dalam sistem perkampungan, sistem tata kota, sistem permainan lokal, apapun dalam kebudayaan yang harus terus-menerus digali dan diinventaris. Apa saja nilai-nilai yang bisa dikembangkan menjadi kebudayaan nasional. Dan ketiga, mengembangkan dokumentasi tulis. Selama ini kebudayaan Indonesia lebih berbasis pada kebudayaan lisan. Ini masih terkait dengan rekomendasi kedua. Hasil kajian dari nilai-nilai kebudayaan lokal selama ini belum terdokumentasi dengan sistematis, sehingga menyulitkan bagi siapapun untuk mempelajari nilai-nilai kebudayaan yang ada di daerahnya maupun di daerah yang lain. Hal ini penting untuk transformasi kepada generasi yang akan datang. Tadi diberikan ilustrasi bahwa dari data bisa dikembangkan menjadi sistem pengetahuan yang lebih sistematis. Contoh, untuk mengenal bahan baku permainan, lalu bagaimana cara mempermainkan, itu baru dari sisi permainan, belum dari sisi yang misalnya sistem tata kota, sistem perkampungan lokal, dan apapun nilai-nilai dari kebudayaan lokal. Keempat adalah mengembangkan komunitas yang berbasis kebudayaan. Di sini komunitas berperan penting dalam mendorong pengalaman menjadi sebuah pengetahuan dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Demikian 4 rekomendasi dari diskusi kita hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah menyampaikan pemikiran dan membagi pengetahuan.
Terima kasih kepada para peserta diskusi yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Demikian waktu saya kembalikan kepada Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.